Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faisal, NPM 23150611111 dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas terkait topik 1 sampai dengan topik 5. Baik, apa yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah resolusi, kemudian deduksi alami, yang ketiga logika predikat, yang keempat adalah tabel semantik logika predikat, dan yang kelima adalah resolusi logika predikat. Baik, yang pertama-tama adalah resolusi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh soal ya. Baiklah, yang pertama di sini diberikan dua klausa atau dua pernyataan, yaitu jika Budi keluar, maka Budi membutuhkan payung. Dan pernyataan kedua berbunyi, jika Budi tidak membutuhkan payung, maka Budi membawa jas hujan. Untuk menjawab soal tersebut menggunakan resolusi, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ialah kita melihat dari klausa atau pernyataan pertama, yaitu P disjungsi dengan Q, atau jika Budi keluar atau membutuhkan payung. Kemudian kita juga bisa melihat dari klausa kedua, yaitu negasi Q disjungsi R, jika Budi tidak membutuhkan payung atau membawa jas hujan. Kemudian terdapat kesamaan, yaitu ada antara Ki dan juga negasi Ki yang menghilangkan Ki, menghasilkan P disjungsi R. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika Budi keluar atau membawa jas hujan atau P disjungsi R menggunakan metode resolusi. Kemudian yang kedua ialah deduksi alami. Pada deduksi alami, kita memiliki soal, yaitu buktikan bahwa jika Budi keluar, maka Budi membutuhkan payung, atau P implikasi Q dari asumsi jika Budi tidak keluar atau negasi P, maka Budi membutuhkan payung, yang dimana menjadi negasi P disjungsi Q menggunakan deduksi alami. Nah, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ialah kita mengecek asumsi. Jika Budi keluar, maka Budi membutuhkan payung, yaitu negasi. Jika Budi tidak keluar, maka Budi membutuhkan payung, yaitu negasi P disjungsi Q. Pada asumsi yang kedua, yaitu Budi keluar atau P, untuk menunjukkan P disjungsi Q. P implikasi Q. Dari asumsi pertama ada dua kemungkinan, yaitu Budi tidak keluar atau negasi P, atau Budi membutuhkan payung, yaitu Q. Jika Budi tidak keluar, negasi P ini bertentangan dengan asumsi Budi keluar, yaitu P. Jadi, Budi harus membutuhkan payung atau Q. Oleh karena itu, jika kita dapat menyimpulkan bahwa jika Budi keluar, maka Budi membutuhkan payung, yaitu P implikasi Q. Mengapa bisa demikian? Karena dapat kita lihat negasi P dan juga P itu bisa saling menghilangkan. Sehingga pada nomor 5 dapat kita dapatkan hasil, yaitu Budi harus membutuhkan payung. Oke, karena Budi membutuhkan payung, maka pernyataan yang sesuai ialah P implikasi dari Q. Kemudian yang ketiga, di sini kita akan membahas contoh soal dari logika predikat. Pada logika predikat dimiliki soal, yaitu diberikan predikat untuk semua orang X. Jika X adalah mahasiswa PX, maka X lulus ujian, yang dimana kita nyatakan dengan QX. Dan Budi adalah mahasiswa, yaitu adalah PA. Membuktikan bahwa Budi lulus ujian, yaitu QA. Nah, kita sudah diberikan nih dari pernyataan. Maka dapat kita lihat yang pertama adalah untuk semua orang X, jika X adalah siswa, maka X lulus ujian. Atau kuator universal dari PX implikasi QX. Dari predikat umum ini, kita instansiasikan ke individu tertentu, yaitu Budi. Jika Budi adalah siswa, maka Budi lulus ujian, yaitu PA implikasi QA. Diberikan Budi adalah siswa, maka dari kedua pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa Budi lulus ujian. Mengapa demikian? Karena pada PX, QX, PA, dan QA itu memiliki kesamaan, yaitu jika untuk semua orang X, jika X adalah siswa, maka lulus ujian, sedangkan Budi adalah siswa. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa Budi lulus ujian, yaitu adalah QA. Kemudian untuk yang keempat, di sini terdapat tabel semantik logika predikat. Pada tabel semantik logika predikat, di sini terdapat soal, yaitu
Jika tidak benar bahwa semua siswa rajin belajar atau SX, atau ada siswa yang tidak rajin belajar, negasi SX. Apakah pernyataan ini dapat dianggap konsisten? Maka terdapat di sini yaitu negasi dari kuator universal SX, implikasi dari kuator ekstensial X, SX. Nah, di sini berarti negasi kebalikan dan esensialat atau keberadaan. Maka langkah pertama yang dapat kita lakukan ialah pernyataan pertama mengatakan bahwa tidak semua siswa rajin belajar, yang berarti ada setidaknya satu siswa yang tidak rajin belajar. Dapat kita lihat bahwa terdapat pada kuator universal yaitu SX, di mana SX menyatakan bahwa tidak benar bahwa semua siswa rajin belajar. Kemudian kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu pernyataan kedua mengatakan bahwa ada siswa yang tidak rajin belajar atau negasi SX, yang dimana hal ini sesuai pada kurator esensial yaitu negasi XX. Kedua pernyataan tersebut konsisten karena tidak ada yang kontradiksi antara keduanya dan keduanya menyatakan hal yang sama bahwa ada siswa yang tidak rajin belajar. Meskipun dalam susunan kata berbeda ya, tetapi dengan menggunakan tableau semantik logika predikat, kita dapat memastikan hal tersebut apakah konsisten atau tidak. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah resolusi logika predikat. Pada resolusi logika predikat, terdapat soal yaitu, jika diketahui bahwa semua burung bisa terbang, Tweety adalah burung, maka buktikan bahwa Tweety bisa terbang. Di sini dapat kita lihat bahwa kuator universal dari BX, implikasi TX, atau pertama bahwa semua burung bisa terbang. Kemudian pada pernyataan kedua, Tweety adalah burung, atau B. Diketahui bahwa Tweety adalah burung. Karena Tweety adalah burung, dan pernyataan pertama mengatakan bahwa semua burung bisa terbang, maka Tweety bisa terbang. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.